Bang Dimas, ini udah mau akhir tahun sama Kak Dini. Perjalanan di 2003 memaknai seperti apa sih ini? 2023. Biasanya kalau mau datang tahun tanyain gitu dulu ya. Memaknainya ya semoga pastinya semoga semakin bisa bermanfaat. Semoga bisa semakin bermanfaat, bisa ya membuat karya-karya yang mungkin bukan karya-karya yang memang bisa dinikmati dunia, tapi buat karya-karya yang bisa menjadi sebuah karya yang baik juga di akhirat. Apa aja sih yang udah dicapai di tahun ini gitu, dan apa yang pengen dicapai di tahun depan gitu? Apa saya? Tadi ini gimana? Yang mau dicapai apa ya? Ya sebenarnya kalau manusia tuh pasti pengen banyak banget keinginannya gitu kan. Cuma kita memang ngejalanin semua yang memang sudah diberikan. Apa ya? Keinginannya tahun Ini apa saya? Banyak lah pokoknya keinginan ya, pasti membuat suatu kegiatan yang banyak mengajak manfaat dan kebaikan di dalamnya. Ya, kita juga lagi banyak buat event ya, segala macam ya berbau olahraga, pokoknya yang manfaat aja, manfaat itu kan Tentang presiden makin banyak korbannya juga. Sampai tadi ada video viral anak 2 tahun juga di ini yang tentara Israel itu gimana? ya itu mungkin sesuatu yang kadang membuat sesak dada kita ya. Masih teman-teman juga gitu ya. Kalau kita buka medsos banyak data dulu ya. Apalagi yang sering muncul tuh anarkis ya. Ya kalau kita berdua ya banyak hal yang memang bisa kita lakukan. Terakhir kalau kita nggak bisa melakukan apapun, masa kita berdoa aja nggak? Tapi kalau aku melihat di sini dari sisi kemanusiaan banyak yang bisa kita lakukan ya. Kalaupun kita nggak bisa berarti mengeluarkan punya kelebihan materi, ya mungkin kita gimana caranya membangun kepedulian ya kepada sesama kita, melihat saudara-saudara kita di sana ya. Dan dengan awareness itu ya itu salah satu andil kita sebagai dukungan gitu ya. Supportnya dong buat kamar nih sama satu kajian nih kemarin yang baru support aja sebagai sahabat MNC ya pastinya kita cukup dekat MNC dan pastinya mendoakan yang terbaik ya. Kami juga belum ketemu sama beliau ya, insya Allah kami menggunakan nanti rencana juga ya beliau, tapi kita pasti masih banyak aktivitas yang harus dilakukan ya, pastinya senang lah beliau sekarang sudah bisa kumpul lagi bersama kita semua dan semoga ini menjadi sesuatu pelajaran yang sangat berharga dan pastinya Allah punya rencana untuk membuat beliau menaikkan derajatnya, levelnya semakin baik. Ya, kan ujian orang berbeda deh. ikut sedih dan sangat menyayangkan nggak sih di sama Iris. Kita nggak pernah tahu ya, kita nggak tahu sedalam itu tentang rumah tangga. Bukan hanya mereka aja, tapi teman-teman yang lain juga. Begitu juga rumah tangga kita, teman-teman juga nggak ada yang tahu. Tapi pada intinya sih kita selalu bersyukur sesuai porsi kita. Ya, melakukan dukungan, terus mengajak aktivitas, kumpul. Kadang-kadang kan orang tuh hanya perlu diajak ngobrol. Orang cuma butuh diajak nyaman. Nyaman itu mahal bro, seperti gue nyaman sama istri. Ini Kak Dimas sama Kak Dini kan sering olahraga bareng ya, bikin konten-konten yang terlihat romantis lah di IG. Terlihat berarti pura-pura dong gue. Enggak, maksudnya kan terlihatnya romantis gitu kan. Itu salah satu menjaga kunci rumah tangga juga nggak sih untuk kalian nih? Ya harus bro. Romantis sama istri, pasangan halal ya harus ya. Itu justru yang memang harus kita bangun gitu kan. Masa kita bisa berbaik-baik, bisa seru-seruan atau bisa care sama orang lain tapi masa sama istri sendiri enggak, kan itu justru harus dipertanyakan. Harusnya istri atau para suami atau para istrinya bisa memberikan terbaik buat pasangannya. Ya kami memang seperti itu membangun hubungan ya dengan segala macam yang Allah berikan kepada kami, segala macam kondisi yang Allah berikan ya bukan berarti membuat kami tidak bisa semakin solid, semakin akrab, semakin romantis kan gitu.
Masih- Kak Dini. Kamu diem aja sayang. Hari ini masih suka dikasih surprise nggak sih sama Kak Dimas? Kado kah apa seperti apa gitu? Justru yang beda dari laki-laki lain mungkin itu karena kalau Mas Dimas tuh orangnya nggak bukan yang suka kasih sesuatu yang surprise gitu, tapi memang lebih spontanitas orangnya gitu, jadi nggak selalu di momen-momen tertentu, jadi ya kapan aja tergantung aja. Tapi kalian punya tempat spesial nggak sih, jalan kemana gitu kualitas berdua yang memang oh ini banyak kenangan gitu? Ada nggak Mas? Kemana aja kita selalu punya kenangan Asik. karena jalannya kan berdua. Mas Dimas suka lari, terus Mbak Dini juga kayak ikutan lari. Oh dia paling semangat. Kalau saya lari, aduh kapan lagi lari? Enggak, pasti lari bareng gitu kan, kayak Oh, lari. kemarin di Rina sama Etes lari bareng pro maraton. Oh maraton. Maksudnya Kak Dini Ya kita olahraga bareng. olahraga. Iyalah. Kita kan pengen tua, panjang umur, sehat, bermanfaat. Kalau kita nggak sehat, gimana kita bisa bermanfaat? Benar nggak? Gimana kita bisa berdua? Nah kita berdua kan bilang sayang kamu olahraga dong biar kita bisa tua bersama. Masa kamu tega sih biarin aku sendiri kan gitu. Karena udah nggak mempan gitu. Tapi maraton punya target nggak sih Mas? Mau maraton sampai mana gitu? Target aja dong, harus dong ada target. Target itu sebetulnya supaya kita punya apa ya ibarat motivasi. Ya April ini kan rencana maraton lagi, ya persiapan lagi nih tinggal 6 bulan. Kemarin baru pulang maraton. Ya itu hiburan lah. Beda-beda kan orang yang mengerti hiburan. Kalau gua hiburan kita berdua, kalau gua olahraga, kalau Dini hiburannya nemenin suami olahraga. Tapi bisa sama pernikahan ini mungkin ada dari kalian berdua ini ada sebuah kayak masalah gitu guys dan menghadapinya mungkin Masalah. seperti apa gitu. Setiap orang pasti punya masalah ya, nggak bukan suami istri aja juga pasti ada masalah gitu. Masalah itu ya hal yang pasti akan dihadapi oleh banyak orang gitu kan. Cuma gimana cara mengatasinya itu kan tergantung kita masing-masing. Tapi kalau kita berdua itu lebih ke bagaimana kita bisa mengkomunikasikan permasalahan itu berdua. Kalau misalnya mentok nggak bisa, kita cari orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya yang mengerti supaya kita bisa dapat solusi yang baik. Dan kita bukan juga tipe yang kalau ada masalah tulis di sosmed atau curhat sama orang yang salah, karena cenderung kalau curhat di sosmed atau curhat sama orang yang salah, masalah itu bukan jadi solusi, malah jadi semakin besar masalahnya. Orang ketiganya itu orang tua atau psikiater mungkin. Enggak ke orang tua. Yang pasti kita nggak pernah melibatkan permasalahan kita ke Kasihan orang tua keluarga. udah didik kita dari kecil dibebani masalah lu. Kasihan lah bro, lu tega banget bro ini masalah. Iya, jadi kita nggak pernah menceritakan permasalahan ke keluarga gitu, karena memang kita berusaha untuk ibaratnya menjaga nama baik masing-masing di depan keluarga masing-masing gitu kan, karena itu nggak baik gitu. Jadi kalaupun kita biasanya kita curhat itu atau diskusi cari solusi sama ahli ilmu, biasanya kita sama Ya, kalau memang atau orang-orang yang memang kita anggap bisa memberikan kita masukan. Tapi kan gini, kalau boleh kasih tips sedikit ya. Pasangan itu kan kuncinya 80% isinya ngobrol lah. Benar nggak? Ya lakukan itu aja sederhana. Banyak-banyakin ngobrol sama pasangan, insya Allah hubungannya terjaga, ya kan? Insya Allah seperti itu. Jangan ngobrol sama orang lain, banyakin. Lo ngobrol sama pasangan, sebentar, ngobrol sama orang lain bisa lama-lama. Kan gitu biasanya. Mas Dimas paling lama berapa lama sih olahraga? Nah, lagi di Napi. Sehari 2 kali. jam 2 jam paling 5 menit jangan biasanya cewek itu kan lebih main ke ego gitu ya, lebih main perasaan. Cuma memang kalau aku tuh tipe yang nggak bisa lama-lama gitu, jadi paling cuma ya 5-10 menit ya udah gitu kan, ya udah langsung zaman aja, habis itu baru kita bahas. Jadi kalau cowok kan biasanya nunggu adem dulu nih mas. Ya, Mas Dimas gimana? Kalau cowok kan biasanya nunggu adem dulu baru Masukin kulkas biar adem. Suka saya freezer samping telur lagi. Tapi benar. Perempuan itu kan lebih meledak-ledak ya, karena biar gimana kan dia sisi ketidakstabilannya, makanya dianjurkan kalau sebuah rumah tangga baiknya kalau misalnya menenangkan ya dianjurkan itu laki-lakinya, jangan perempuannya. Jadi memang kalau ada masalah di rumah lebih baik kalau memang rumah itu tidak bisa membuat kita berpisah sementara, kamarnya cuma satu ruang kerja, yang lebih baik keluar tuh laki-lakinya.
kan perempuan, karena perempuan itu kan lebih labil, takutnya di saat dia keluar dia hilang fokus, jauhkan terjadi kecelakaan atau dia dapat gangguan dan segala macam. Kalau laki-laki itu kan lebih bisa ya menenangkan diri segala macam. Biasanya kalau aku sih nggak sampai keluar rumah gitu ya, paling keluar kamar. Keluar kamar, masuk lagi kamar, baik ya. Udah gitu. Ngapain Mas biasanya, ngopi atau ngapain? Biasanya Catur. Jadi lagi ngambek, supaya lain mungkin mas cara sendiri dari mas